Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di 8 session, tapi kali ini agak berbeda. Jadi open for public kalau session yang kali ini. Dan kali ini kita akan belajar terkait eh, persamaan lingkaran. Jadi nanti kita akan mulai dari basicnya dulu kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Nanti baru eh, kita lanjut ke soal-soal. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait soal, boleh kirim ke WA aku ya. Oke. Sebelumnya aku pindah device dulu, karena ini udah di record. Tunggu ya. Sebentar guys. Halo guys, sudah kedengeran? Aman ya? Eh, Sebelum ini aku sambil charger dulu. Oke, jadi sebelum memulai session kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga session hari ini lancar dan juga tidak ada penyusup dan juga semuanya pada paham. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Kalau gitu kita langsung aja mulai. Aku share screen. Oke, sudah kelihatan guys. Udah man, lanjut. Oke, siap. Bentar. Oke. Jadi kita lanjut. Kita mulai sih, bukan lanjut ya. Kita mulai dari lingkaran itu sendiri. Tapi kita tulis saja persamaan lingkaran. Ya, terus aku mau coba pakai pen. Oke. Persamaan lingkaran. Oke. Jadi sebenarnya persamaan lingkaran untuk persamaan yang biasa dipakai gitu ya. Itu kayak gini. Bentukannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A, B sebagai pusat lingkaran. Ini aja ya aku tulisnya. Dan R sama dengan jari-jari. Oke. Jadi ini bentuk yang sering nanti kalian lihat. Tapi juga ada bentuk satunya lagi. Tapi ya kira-kira sebenarnya biasanya kalau yang di jawaban antara ini atau nanti ada penjabarannya lagi. Oke. Nah, jadi asal muasal dari persamaan lingkaran ini sebenarnya misal nih kita punya suatu koordinat dulu ya nih. Misal kayak gini. Sebentar.
Oke. Terus ada gini, kita tahu bahwa lingkaran itu memiliki jari-jari atau kita punya apa ya? Jadi lingkaran itu adalah suatu bangun datar yang dibentuk dari jari-jari yang berputar. Maksudnya gimana? Itu kalau definisi aku ya. Jadi ini misalnya ada jari-jari. Tapi jari-jari ini tuh dia berputar. Dia menghasilkan kayak suatu lingkaran yang kita kenal sebagai lingkaran gitu. Ini kurang rapih, tapi ya kira-kira begitu ya. Nah, oke. Jadi, apa artinya? Bahwa setiap dari titik tengahnya di sini ke bagian sisi dari lingkaran tersebut, itu jaraknya akan sama, yaitu R. Ini yang kita sebut dengan jari-jari. R. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari suatu apa ya, distance, untuk mencari jarak dari suatu titik ke titik, itu kita bisa menggunakan rumus akar, atau enggak gini deh. Kan kita tahu nih, ini bisa kita anggap sebagai segitiga. Anggap ini titiknya itu, bentar ya, titiknya ini A, B. Sedangkan ini titik pusat itu ada di 0,0. Oke. Nah, bentar ya. Nah, terus karena jadi gini, untuk mencari suatu jarak, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, mohon maaf sebelumnya ada keeroran tadi ya. Mari kita lanjut, semoga tidak terjadi lagi errornya. Oke, ini udah kelihatan ya. Jadi, kenapa kita menggunakan rumus ini? Sebenarnya rumus ini itu berasal dari yang kita biasanya tahu sebagai rumus mencari hipotenusa dari segitiga siku-siku. Kalau kalian lihat di sini. Itu ya. Dan kita tahu bahwa titik pusat dari lingkaran ini itu di 0,0 gitu. Berarti nanti kalau kita mau nyari jaraknya, berarti kan nanti A min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat gitu kan ya. Salah. Kuadrat. Atau kita bisa bilang D kuadrat sama dengan A min 0 kuadrat plus, kok ini Y, kok jadi Y ya? Harusnya B. Meskipun iya bener Y juga bisa ya. Ini B min 0 kuadrat. Di mana? Jadi D ini kan tadi adalah jarak dari titik pusat
ke sisi lingkaran gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya D adalah R gitu. D sama dengan jari-jari lingkaran gitu. Oke. Nah, maka dari sinilah kita mendapatkan rumus. Bentar, ada yang mau join? Oke, dari sinilah kita mendapatkan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sebentar. Kayaknya ini agak misleading, guys. Jadi kita anggap ini X dan Y aja. Sebentar. Karena nanti akan bingung. Jadi ini kita buat X, Y gitu aja ya. Ini kita ganti juga. Oke. Ini A, ini A. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Berarti nanti akan jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Oke. Dari situlah kita nanti sebenarnya kalau misal lingkaran tersebut bukan dari titik pusat 0,0, makanya nanti akan berubah X min 1 misal gitu, kuadrat. Jadi kuantitas dari yang ini itu akan melambangkan titik pusatnya. Oke, paham? Apakah bisa dilanjut? Firman, aku izin tanya, ulang. Iya, silakan. Itu rumus yang delta X sama delta Y, itu tuh kan sama dengannya D, berarti diameternya kah? Atau Oke, gimana? jadi D yang aku maksud ini sebenarnya distance, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke sini. Ini. Oh, jadi itu tetap jari-jari, cuma namanya distance gitu. Kamu cuma Iya, ganti nama. maaf. Oke. Yep, aman? Oke. X min 0 itu maksudnya dari titik pusatnya kan, Man? Sesuai sama yang rumus tadi itu. Iya, jadi kan ini delta X ya. Aduh, sorry. Eh bentar. Ini kan delta X. Berarti nanti anggapannya, misal ini X-nya 2, ini X-nya 1, berarti nanti 2 min 1 dikuadratin gitu. Oke, makasih, Man. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kira-kira begitu. Semoga benar ya apa yang aku jelasin. Kita sekarang lanjut ke, mungkin boleh kita jabarkan. Misal ada persamaan yang ini. Kita coba jabarkan. Copy, paste. Oke. Nah, jadi kalau misal kita jabarkan ini gitu ya. Ini kan berarti jadi X kuadrat. Terus min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, lalu di sini sebenarnya dengan kuantitas dari setiap apa ya yang memiliki variabel X doang ya, bukan X kuadrat, tapi X doang dan Y doang. Dari sini kita bisa mengetahui apa ya, pusat dari lingkaran tersebut gitu. Misal nih kita dapat kayak gini, X kuadrat min 4X terus bentar aku pikirin. Terus Y kuadrat terus apa ya,
Bentar. Delapan Y plus 16 sama dengan misal 25. Oke. Misal kita diketahui persamaannya kayak gini. Kita coba sederhanakan dulu. Ini menjadi 4x plus Y kuadrat. Sebenarnya nggak gini ya. Tulisannya harus yang pangkatnya lebih tinggi dulu. Jadi ini harusnya plus Y kuadrat min 4x terus min 8Y terus ini plus 25 sama dengan 25. Ini berarti nyoret. Kita akan mendapatkan x kuadrat sama dengan y kuadrat min 4x min 8y sama dengan 0. Oke. Nah, oke. Terus dari sini kayaknya salah. Itu 4 tambah 16 ya. Sorry. 20 harusnya. Sebentar. Ini 20 sama dengan 25. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menyederhanakan kembali ke bentuk yang kayak gini. Gitu. Oke. Sebenarnya bisa langsung dari sini ya. Nah, tapi dari sini kita bisa tahu bahwa kan tadi kalau misal kita punya yang bentuknya kayak gini, di sini ada min A-nya, dia jadi min 2AX gitu kan. Nah, berarti kalau di sini A-nya dia, A sama dengan itu adalah 2. Sedangkan kalau yang ini, B-nya itu 4. Seperti itu. Nah, terus kalau misal kita kuadratin kedua ini, kan berarti jadi 4 tambah 16 gitu kan ya. Nanti dia akan menghasilkan yang namanya ini. Gitu. Jadi terus misal kita pindahin ininya ke sini, kan jadi min 5 gitu. Berarti kita bisa tahu bahwa A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat itu akan sama dengan nanti bentuk bentuk C gitu. Gimana ya aku jelasinnya ya? Jadi gini, intinya ini dikuadratin dan ini dikuadratin itu jadi 20 kan ya. Terus nanti R yang ini karena dikuadratin tadi awalnya kan 5. Ini berarti aslinya 5 gitu. Oke, itu dapat dipahami nggak guys? Soalnya kayaknya kata-katanya kurang pas. Oke. Ini bener nggak ya? Bentar, aku cek. Oke, kayaknya jangan kayak gini. Oke, jadi intinya gini. Kalau misal kalian dapat suatu persamaan yang dalam bentuk kayak gini, kalian perlu cek dulu pusatnya di mana. Dari sini kita dapat pusatnya. Jadi kalau misal yang sama X itu minus, berarti nanti sebenarnya pusatnya itu plus, positif gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan kalian ketemunya misal X-nya positif, berarti nanti pusat A, B-nya A-nya negatif gitu. Jadi kebalikannya. Oke. Terus kalau misal kalian kuadratin pusatnya, ini kan 2 sama 4, terus nanti itu sama dengan C yang di bagian sini, terus masih ada yang di kanan, berarti yang ini tuh R kuadratnya, gitu. Maka kita bisa bilang ini R-nya 5, gitu. Oke? Kayaknya sampai situ. Oke? Terus, kita sekarang coba kerjain
beberapa soal. Terus ada, oh ya sebenarnya ada satu lagi ya, namanya itu jarak titik ke garis. Oke, anggap di suatu sistem koordinat ya, ekosistem koordinat, ya koordinat kartesius gitu. Kita mau mengetahui ini lingkaran misalkan. Nah, tapi lingkaran ini dia itu menyinggung, lebih tepatnya suatu garis itu menyinggung lingkaran ini sekali aja gitu. Ups, gini aja lah ya. Ya, anggap itu sekali aja. Nah, yang dimaksud dengan menyinggung itu tuh berarti dia menyentuh sekali doang. Dan dia menyentuhnya ini berarti pasti hanya di bagian luar dari lingkaran tersebut. Nggak mungkin kalau misalkan dia ngelewatin kayak gini. Karena artinya di sini tuh nyentuh sekali, nyentuh dua kali. Jadi kalau untuk lingkaran, dia pasti hanya nyentuh bagian luarnya doang. Yaitu yang ini nih. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui suatu persamaan dari lingkaran yang menyentuh atau menyinggung suatu garis? Oke. Jadi gini, kalau kita mau tahu misal gini ya. Ini tuh ada atau ya. Nah, di mana kita menggunakan rumus jarak dari titik garis gitu. Oke. Nah, tapi biasanya ya kalau ini kan langsung dari 0 ya. 0,0. Anggap bahwa sorry. Anggap bahwa sekarang kita punya suatu lingkaran lagi, tapi dia titik pusatnya bukan di 0,0. Misal kayak gini ya. Terus ada garis kayak gini deh. Oke. Ini pusatnya misalkan. Berarti nanti kita harus tarik garis dari sini. Dan ini akan jadi R-nya. Nah, rumus untuk mencari jarak antar dari suatu titik ke garis, ini anggap titiknya A, B gitu ya. Terus kita anggap apa namanya? Sebentar. Guys, ini aman nggak? Suara aku kedengeran kah? Aman, Man, lanjut aja. Aman, Firman. Siap. Oke. Nah, kalau kayak gini, misal anggap ini PQ, salah. PX plus BY plus C sama dengan 0, maka nanti jarak R ini itu akan sama dengan mutlak dari AP plus salah satu ini Q ya. Terus BQ ini plus C. Plus C kan ya, benar ya? Atau min C? Oke, semoga benar. Terus ini adalah A kuadrat plus B kuadratnya. Oke? Oke. Jadi sebenarnya gimana asal-usul dari rumus ini? Sebenarnya gini. Oke, ini gara-gara aku males nurunin, jadi aku lebih ke
belum pernah nyoba nurunin, jadi daripada lama, mending kita lanjut ya. Tapi ini bener kan ya rumusnya ya? Atau minus? Harusnya benar. Ya, bener ya. Oke, kalau gitu mari kita coba ngerjain soal sekarang. Oh ya, terus sebenarnya masih ada satu lagi ya. Tapi ini mirip-mirip sebenarnya. Jadi misal ada lingkaran, terus dia bilang lingkaran ini tuh apa ya? Ada dua titik gitu di ujung lingkarannya atau di apa namanya? Di busurnya. Misal ada titik ini titik A, sebentar, ini titik A, B, dan ini tuh titik misal P, Q. Nah, kalau misal nanti kita ketemu soal kayak gini, kita harus ketahui bahwa jarak ini ke sini itu adalah R, dan ini ke sini tuh R juga. Gitu. Jadi, nanti ada soal yang mirip kayak gini sebenarnya. Tapi dari sini, nanti kalian bisa eliminasi gitu. Kan ini jadi nanti, apa ya, dalam suatu lingkaran kan pasti tentu jari-jarinya pasti sama gitu kan. Berarti nanti R kuadrat atau R aja ya. R sama dengan R gitu kan. Dan dari rumus yang ini akar bla 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 nanti kita akan dapetin. Oke. Ini salah satu contoh kasus apa ya? Contoh variasi lah aku nyebutnya. Terus ada sebenarnya soal yang lebih agak rumit lagi. Nanti kita juga temukan ya. Oke? Oh, sebentar guys. Kayaknya di rumusnya ada salah. Tunggu. Bentar, aku cek. Sebentar ya. Tunggu. Oh ya. Kalau ini aku ngambil variabelnya agak beda, jadi mohon maaf ya. Ini harusnya P sama Q. Oke, jadi nanti yang dikuadratin tuh yang bagian ininya. Kalau mungkin kalau kalian sama Miss Front, apa ya, nanti tuh, bentar. Tunggu ya guys, aku cek lagi. Oke, ini udah benar sebenarnya, tapi mungkin agak beda sama yang di ituin Miss Front, khusus ininya doang ya, tapi apa namanya, penamaannya. Kayaknya kalau di Miss Front tuh, apa ya namanya ya, atasnya sama tapi bawahnya itu beda. Alasannya kenapa? Gara-gara kalau di Miss Front kayaknya persamaannya itu AX plus BX, BY plus C. Kalau di aku P-nya malah di situ ya. Tapi pada akhirnya sama aja kok. Oke. Jadi ini A dan B-nya itu melambangkan ininya ya. Titik pusatnya dia.
Sedangkan P dan Q ini melambangkan nilai dari X dan Y ini dalam persamaan, bukan nilai ya, apa namanya? Ya gitulah. P dan Q-nya yang depannya X dan Y. Sebentar, kalau di misfront tuh, wait, ternyata kayaknya emang aku yang salah. Tunggu. PX plus. Oh, oke. Ya, kalau gitu ini rumus yang benar ya. Tadi aku salah, sorry. Oke, lanjut aja sekarang ke soal ya. Kira-kira mau soal yang mana dulu, guys? Mungkin ada yang kalian mau kerjain tapi belum sempat, atau kalian masih ada yang bingung? Kalau enggak, ini ada soal dari Farel Duyan Kalifanos. Tadi katanya dia request soal. Jadi mari kita coba ya. Dan aku belum kerjain sih. Jadi semoga aku paham ya. Bismillah. Udah. Oke. Ini soalnya. Kita zoom. Wow. Oke. Nomor 20 dan 21 ya. Ya, nomor 20 dulu. Persamaan lingkaran yang melalui titik min 4,1 dan 0,3 serta pusatnya berada pada garis X min 2Y plus 11 sama dengan 0 adalah. Oke. Jadi untuk soal ini ya. Untuk soal ini kita tulis dulu. Berarti titiknya kan anggap A, B. Jangan deh. X1, X2 Y1 maksudnya. Ini akan sama dengan min 4,1. Terus Maaf, tapi screen-nya belum kelihatan. Oh, sorry. Tadi aku matiin ya. Iya. Thank you. Oke. Ini soalnya ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Terus ini 0,3. Dan persamaannya yaitu X min 2Y plus 11 sama dengan 0. Oke. Pertama-tama yang kita bisa lakukan, dia kan melalui titik ya. Oke. Berarti kita buat dulu semisal, dan kalau misalkan kalian lihat di jawaban, ini tuh ada 6X, 8Y, dan semacamnya gitu kan. Dia bentuknya bukan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi dia ada variabel ini artinya aktif bukan di 0,0 gitu. Jadi kita nggak bisa anggap bahwa kedua titik ini tuh kalau misal dihubungkan itu jadi diameter gitu. Belum tentu ya. Oke. Nah, kita buat nih lingkarannya misal kayak gini. Terus anggap titik pertamanya. Ini bukan di titik pusat ya ceritanya, tapi biar mudah menggambarkan kayak gini aja. Ini min 4,1. Berarti anggap di sini gitu ya. Terus 0,3 di sini. Terus X min, oke, ada mau join. Sebentar, ada yang ngechat. Oh, oke, enggak. Itu yang tadi.
Terus ada garis ya, yang dia itu berada pada garis X min 2 Y plus. Oke. Sebentar. Mari kita pikirkan. Misal, kita nggak bisa gini deh. Titiknya harusnya pasti di atas ini. Oke. Jadi ini harusnya pakai yang tadi ya. Jadi kalau ini R, ini ke sini juga R. Benar kan? Oke. Terus kita coba substitusikan aja ini sebenarnya titik-titiknya ya. Min 4, min 4,1, terus ini 0,3. Kita pakai apa ya namanya? Pakai ini rumus antara titik pusat dengan suatu titik gitu ya. Berarti kan R kuadrat sama dengan A min 4 kuadrat plus B plus 1 kuadrat. Oke, jadi kenapa kayak gini jadinya? Misal nih, titik pusatnya ada di sini kan berarti apa? Jarak dari ini ke sini itu nilainya hanya min 4 gitu, min 4 ini 0. Sedangkan kalau misalkan ada, ini misal nih A gitu, berarti nanti jadi A min 4. Karena sekali lagi, di sini kita mencoba mencari delta, ini delta X-nya gitu, ini delta Y-nya. Atau sebenarnya kalau kalian mau kebalikannya gitu ya, min 4 dikurangi dengan A juga bisa. Itu nanti hasilnya akan sama. Min 4 kurang, ya kira-kira gitu kali ya. Semoga aku nggak salah. Agak lupa lagi nih jadinya. Nah, terus satu lagi, R kuadrat. Oh ya, kalau aku ada yang salah, boleh dikoreksi ya. Karena aku juga masih belajar. Ini 0 kuadrat plus ini B min 3 ya. B min 3 kuadrat. Oke. Dari sini kita bisa substitusi ini. Bukan substitusi ya namanya, apa ya? Eliminasi sih sebenarnya. Gitu. Pokoknya nanti kita akan dapat A min 4 kuadrat plus B plus 1 kuadrat akan sama dengan, berarti ini kan A kuadrat ya. A kuadrat plus B min 3 kuadrat. Kalau misal kita sederhanakan ini semua, berarti A kuadrat min 8A, terus apa lagi ya, plus 16, plus B kuadrat, plus 2B, plus 1, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, min 6B, plus 9. Yang kuadrat kita bisa coret semua ya. Terus min 8A plus 17, 2B plus 17, sama dengan min 6B plus 9. Dari sini kita bisa dapat 8B sama dengan 8A pindahin ke mana ya? Bebas ya. 26 ini. Kurang deh ya. 17 kurang 9. Berapakah itu?
8 ya. Plus 8. Oke. Berarti 1 plus B sama dengan 1. Sama dengan A, sorry. Oke, nah. Kita kan udah dapat ini ya. Anggapannya suatu persamaan untuk menemukan titik pusatnya. Lalu, dibilang di sini bahwa pusatnya itu berada di X min 2Y plus 11 sama dengan 0 gitu. Nah, ini X-nya, kalau misal anggapan dia melewati kayak gini ya, misal. Berarti ini titik apa? Titik A, B gitu kan ya. Paham nggak? Berarti ini yang akan menjadi substitusi X, Y-nya. Berarti rumusnya menjadi A, apa tadi? A min 2B sama dengan 11. Oh, plus 11. Oke. Semoga benar nih. Nah, terus ini tinggal kita lakukan eliminasi aja. Ini hasil substitusi ya, biar orang nggak bingung, X min 2Y. Oke. Kita pindahin aja ini. Dia jadi 1 min A 1 plus B min A ya, sama dengan 0. Terus A min 2B plus 11 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan aja. Maka kita akan dapat ini 12. Terus min B plus sama dengan 0. Maka kita akan dapat B-nya itu 12. Kok gede banget ya? Sebentar guys. Ada yang salah nih kayaknya. 8B. Kayaknya nggak mungkin B-nya 12, karena itu gede banget. Sebentar guys, ada yang nyadar salahnya di mana? Sebentar guys. Gimana guys? Adakah yang nyadar? Sebentar. Kemarin aku hitung yang ini juga, Man. Tapi si 4 si A min 2B plus 11 tetap. Cuma tuh kayak dia dikurang sama 4A plus 2B. I guess. Gimana? Sorry. Jadi kan itu kan udah A min 2B plus 11. Terus habis itu dia dikurangin lagi sama 4A 2B plus 4. Wait. 4A 2B plus 4-nya dari mana ya? Oke, sebentar. Tapi bisa jadi ya, aku salahnya dari sini. Kan awalnya gini, Mas. Si siapa tuh kan udah ketemu nih yang A min 2B plus 11. Terus A min 2B plus 11 itu kan dari yang si persamaan X min 2Y plus 11. Terus habis itu si 4A plus 2B plus 4 itu didapetin dari rumus persamaan yang kamu bikin ini, yang R sama dengan berarti di sini ada yang salah ya? I guess so. Oke, mari kita ulang. Sebentar guys. Oke. Jadi aku masih ada yang miss nih.
Oke, jadi Oh, ini enggak sih, Man? iya, I Kamu kan realize. udah bilang min 4. Ini harusnya plus Min 4. ketemu min plus. Iya, oke. Jadi Iya. karena ini kan delta ya, jadi minus ketemu minus. Sorry. Terima kasih, guys. Terus ini min 4 dan ini B min 1 kuadrat. Terus untuk yang satunya lagi, berarti A kuadrat aja langsung, ditambah B min 3 ya. Oke. Selanjutnya, kita sama dengan ini aja. Terus aku langsung jabarin. A kuadrat plus 8A plus 14, 16 maksudnya, plus B kuadrat min 2B plus 1 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 6B plus 9. Lalu kita coret ini. Jadinya 8A plus 6, 17 langsung. 17 min 2B sama dengan min 6B plus 9. Oke. Ini jadi 4B kurang 17 kurang 9. Oke. Ini jadi 8 plus 8A. Sama nggak, guys? Kuadrat. Oke. Terus ini jadi 4A plus 2B sama dengan min, atau nggak usah sama dengan, bagi 4 semua aja lah ya. 2A plus B plus 2 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Guys, ini kalau aku ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Oke, berarti A min 2B plus 11 sama dengan 0. Terus ada lagi 2A plus B plus 2 sama dengan 0. Kita atasnya kali 2 aja ya. Jadi 2A min 4B plus 22 dengan 0. 2A plus B plus 2 sama dengan 0. Kita kurang. Berarti nanti jadi min 5B plus 20 sama dengan 0. B-nya kita akan dapat 4 ya. Minus. Oke, B-nya 4. Lalu kita masukin lagi langsung aja ke sini ya. A min 2 kali 4 plus 11 sama dengan 0. Berarti 8A-nya 3. Oke. Kita sekarang coba masukin ke persamaan lingkaran ya. Berarti nanti jadi X min 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan, sekarang kita cari R-nya. A dan B-nya kan kita udah tahu ya. Berarti nanti kita bisa masukin ke ini. Terus kalau kita hitung, sebentar aku coba. 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. 49 tambah 9. 49 tambah. Oke, kenapa aku dapat nilainya agak jelek ya? Tapi ini nanti jadi R kuadratnya aku dapat 58 ya. Berarti nanti jadi X kuadrat plus Y kuadrat
min 6x. Oh, A-nya min 3 ya? Sorry. 8. Oh iya. Oke, mohon dimaklumkan guys. Baru lanjut mengajar lagi. A-nya min 3 ya? Soalnya pindah ruas nanti. 3-nya. Oke. Kita lanjut. Ini berarti nanti jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 9 plus, atau enggak langsung aja di akhir ya, min 8y terus 9 tambah 16 plus 25 min 58 sama dengan 0. 45, 5 kuadrat 16, 9, 16. Oke. Terus kita hitung. Ini akan dapat x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y min 33 sama dengan 0. Mari kita lihat apakah ada. Wow, nggak ada di jawaban. Man, kamu min 3-nya nggak jadi plus. Oh, emang harusnya apa? Kan tetap jadi x minus negatif 3. Oh, ini harusnya plus ya? Iya. No? Oh ya. Benar juga, oke. Agak panjang ya ternyata, padahal. Oke. Apa R-nya ya? Oh, R-nya aku. Sebentar. R-nya bisa jadi ada yang salah juga. Oh iya, R-nya juga salah. Oke. Kita harus mundur beberapa langkah ya. Jadi R-nya itu kita masukin aja yang ke sini. Kan tadi B-nya 4 ya, berarti 3 kuadrat plus min 3 tadi satunya lagi, tapi min 1 dikuadratin, nanti kita akarin ya. Gitu, sama dengan R. Berarti ini jadi akar 10, berarti nanti di kanannya sama dengan 10. Terus yang di sini jadi x kuadrat plus y kuadrat plus 6x plus, kita dari y-nya dulu, min 8y. Terus ini tadi 9 tambah 16, 25. Oke. Berarti jadinya x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y sama dikurang ditambah 15 sama dengan 0. Oke, kita lihat plus min plus 15. Oke, jawabannya yang D ya, benar ya. Oke. Paham gak guys? Soalnya ini aku baru banyak nih yang aku baru paham. Farel Duyan Kalifanos bagaimana? Paham kah? Oke, semoga paham ya. Man, aku boleh nanya nggak? Oh iya, silakan. Itu tadi R kuadratnya bisa 10, kamu pakai cara gimana? Oke, ini kan kita ada persamaan ini ya. Dan A dan B kita udah tahu nih. B-nya tadi 4. Berarti kan 4 min 1 kuadrat. Plus. Terus A-nya tadi min 3. Min 3 plus 4. Oh. Ya, ini bukan min 1, tapi sama aja sebenarnya ya. Tapi lagi kebetulan aja, kalau nggak aku salah. Jadi ini kan jadi 1. 1 atau minus 1 dikuadratin, hasilnya tetap akan 1. Gitu sih. Berarti kita boleh pakai salah satu persamaan gitu dari 2 titik itu? Iya, boleh. Bisa juga pakai yang ini. Oke. Jadi pakai salah satu aja ya? Pakai salah satu aja. Oke. Kalau misal kita, iya. Yap. Kalau misal kita pakai yang ini tadi ya, ini 9 juga nanti, terus ini 1. Jadi
bebas. Thank you. Oke. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke nomor 21. Oke. Sebenarnya ada soal yang kayaknya lebih ribet lagi daripada ini yang tadi. Oke, coba 21 dulu ya. Kayaknya ini menarik nih. Cukup berbeda nih daripada soal-soal sebelumnya ya. Dx plus koma. Oke. Kita coba. Bisa jadi keluar di quiz ya, tapi aku udah sempet tanya ke Miss Front, belum dijawab apakah ada quiz atau tidak. Tapi semoga kalau ada quiz kalian bisa paham. Oke, dia bilang persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Oke. Harusnya bisa nih. Menyinggung sumbu X. Berarti gini ya. Sebenarnya bisa ada dua kemungkinan ya. Kayak gini. Atau sebenarnya kayak gini juga bisa. Tapi kita anggap normal aja lah ya. Oh ya, sebenarnya gini. Kita bisa tahu dia ada di kuadran mana kalau misal apa namanya, dan memotong titik. Memotong tuh apa ya? Memotong titik. Oke, tapi sebenarnya kita bisa tahu lingkaran ini tuh ada di kuadran berapa. Ini kan kalau kuadran Cartesius berarti kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setidaknya kalau di trigonometri gitu. Aku nggak tahu apakah berlaku juga di Cartesius atau enggak, cuma kira-kira kayak gini. Dan kalau misal dia berpusatnya di kuadran 1, berarti artinya nilai yang ini kayak 6x terus 10y-nya ini itu pasti minus. Minus 6, minus 10. Berarti sebenarnya dari sini kita bisa apa ya namanya? Nanti sedikit-sedikit eliminasi gitu. Oke. Terus dia bilang ini tuh di x, x plus 3 ya, koma 0. Ini x-nya pun kita nggak tahu kah? X ini termasuk, bentar aku udah bingung nih. Oke. Memotong titik 0,8. 0,8. Berarti 0,8 ya. Oke, berarti sebenarnya dari info ini harusnya ya, dia selain menyinggung sumbu X, dia juga menyinggung sumbu Y. Kenapa gitu? Ini kan koma 0 ya. Terus dia memotong, kayaknya bukan menyinggung, jadinya bisa jadi ada dua. Bentar. Bagus banget nih soalnya nih. Cukup berbeda ya. Memotong tuh bisa kayak gini, guys. Jadinya belum tentu dia, bukan belum tentu sih, malah bisa dipastikan secara definisi kan menyinggung tuh di satu titik doang. Kalau memotong tuh, bentar, aku lihat definisinya nih. Memotong ada tuh. Memotong. Bentar, guys.
Oke, jadi memotong tuh nembus ya. Maksudnya bisa ada dua kayak gini. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata. Terus tadi memotong titik 0,8 ya. Anggap ini 0,8-nya. 0,8. Tapi oke. Mari kita coba. Kan gini ya. Dia ini ke sini R. Terus apa lagi? Ini ke sini juga R. Ya nggak guys? Kayaknya bisa deh. Cuma ya kita coba dulu ya. Berarti R kuadrat. Anggap ini pusatnya A, B aja kayak tadi ya. A kuadrat berarti plus B min 8 kuadrat. Terus yang keduanya. Wow, agak beda ya. A min X min 3 kuadrat. Oke, mohon maaf sempat keluar lagi. Mari kita lanjutkan. Aku punya ide sih, cuma sebentar ya. Dipikir-pikir dulu nih. Kayaknya kita bisa menyamakan yang ini dengan yang ini. Alasannya kenapa? Karena sebenarnya dari sini infonya tuh cuma itu doang. Dia nggak ngasih tahu bahwa ada suatu garis yang di dalamnya itu ada titik pusat atau gimana gitu ya. Jadi kita coba dulu. Oke, berarti ini kuadratin aja lagi deh. Nanti bentuknya akan menjadi A kuadrat plus B min 8 kuadrat sama dengan A min X min 3 kuadrat. Oke. Ini pasti nyoret X-nya sama dengan B. Oh, kayaknya bisa deh. Tapi ini ada B-nya ya. Coba. Ini X-nya tuh pasti nyoret. A-nya pasti nyoret. Bentar, nih A min X. Kita coba jabarin dulu ya. Berarti A kuadrat min AX plus 3X min 3A plus 3X
plus 9 sama dengan A kuadrat B kuadrat min 8B plus 64. Oh, ini polinomial kah? Tapi bentar ya guys, aku pahamin dulu. Ada yang punya ide nggak guys? 3x kuadrat B. Coba ya, kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Ini 6x min 3a plus 9. Sebenarnya aku kepikiran sesuatu nih. Pan B. Aku kepikirannya polinomial sih, cuma nggak tahu ya benar atau nggak. Kalau kita lihat di sini tuh nggak ada variabel x kan ya. Berarti sebenarnya aku anggap bahwa x 6 min a oke. Ini sama dengan 0. Berarti apa? Berarti A-nya 6 gitu. Bisa gitu nggak ya? Ada yang punya ide guys? Soalnya di kanan kan nggak ada variabel x kan ya. Terus ini min 3a plus 9. Oke, anggap A-nya 6 deh. Ada nggak yang kira-kira benar? Oh, benar sih. A-nya 6 ya? Benar juga. Iya nggak guys? Kalau A-nya 6 kan ini nanti kira-kira jawabannya antara B sama C. Coba dulu ya tapi ya. A-nya 6. R-nya kita nggak tahu. Masukin kemana lagi ya? Kalau A-nya 6 berarti masukin sini ya? A-nya 6. Coba. Min 18 plus 9 sama dengan B kuadrat plus min 8B plus 64. Seru juga nih. Min 9 sama dengan B kuadrat min 8B plus 64. 64 plus 9 berarti ya. 73. B kuadrat min 8B plus 73. Oke, kayaknya enggak ini ya. Agak beruntung doang tadi ya. Ada nggak nih perkalian yang nggak ada ya? 73 tuh faktornya berapa aja guys? Atau 6-nya masukin ke tempat lain ya? Mungkin ada yang udah kerjain guys. El Nino mungkin paham El Nino? Itu kalau misalnya aku pakai X plus 3 nggak ketemu sih, aku dapatnya juga. Hah? X plus 3. Kamu dapatnya gimana El Nino? Bentar. Pokoknya itu wait. Aku kan pakai uji coba titik gitu ya, tapi nggak ada yang benar juga sih. Nggak ada yang benar ya? Tapi dapat A-nya 6 nggak? A-nya nggak. Nggak juga. Sebenarnya kalau Ya. itu kayaknya
nyoba-nyoba pilihan sih aku. Nyoba-nyoba pilihan. Tapi katamu nggak ada yang benar juga. Berarti emang soalnya Iya. salah kah? Iya mungkin. Oke lah ya. Oke, jadi ini dianulir ya guys kayaknya. Sebenarnya aku mikir kemungkinan besar bisa cara kayak gini. Dia tuh kayak nyocokin polinomial di kelas 11. Terus nanti dapat B-nya. Cuma 73 ini bisa dibagi sama apaan? Kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak ada faktornya gitu. Kalau dapat harusnya nanti bahkan ada 2 jawaban ya. B-nya soalnya ada 2 gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang, bisa jadi dia ada di sini juga nih sebenarnya gitu. Gitu sih. 0,0. Ya udah kalau gitu ini kita skip ya. Coba kita satu soal terakhir aja. Ya ini bisa lah ya. Ini bisa juga mirip kayak yang tadi sebenarnya ya. Oke, ini soal terakhir lah nih kita coba nih. Ini sebenarnya soal dari El Nino ya. Tadi dia sebenarnya juga. Dan aku nggak bisa kerjain. Tapi coba kita tinjau ulang ya. Tapi akhirnya bisa sih dia kerjain. Kita coba ulang kerjainnya. Oke, jadi seperti biasa kita kan ada koordinat gini ya. Kita cari dulu titik potongnya gitu. 4x plus 3y sama dengan 6. Berarti nanti langsung aja ya. Kalau y-nya 0, x-nya itu 3/2. Terus y-nya itu 2. Oke. Berarti y-nya 0, x-nya 2. 0, x-nya 2. Ini 3/2,0 ya. Terus yang ini 0,2 gitu. Nah, lalu di sini tuh ini kan garis gitu ya. Segitiganya tuh ada di dalam sini. Oke. Berarti yang memungkinkan apa? Yang memungkinkan adalah ini ke sini. Itu kita bisa dapetin nih. Ini kan R ya. Dan anggap titik pusatnya itu A, B lagi. Di mana, oh ya ini, tadi sebenarnya El Nino sempat ngasih tahu penyelesaiannya dia ya. Dan kira-kira harusnya benar kayak gini. Oke. Jadi titik pusat ini itu R ke kanan dan R pokoknya gimana ya? Dari sini kan ke sini, tunggu. Dari sini ke sini kan R gitu ya. Gimana aku bedain ya? Dari sini ke sini R, dari sini ke sini juga R. Berarti nanti titik pusatnya ini bisa dibilang juga A, B itu sama dengan R, R. Oke. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Kita kan udah tahu sebentar. R, aku kepikiran jarak 2 titik ya. Coba kita cari ya. R, kita masukin aja titik pusat. Berarti 4R plus 3R, berarti 7R. Min 6 ya, soalnya dia berubah jadi itu. Terus per sebentar, kalau tadi gimana ya?
Oh, per itunya. Berarti ini per 5 ya. Karena 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Gitu. Berarti jadinya apa? Jadinya 5R sama dengan 7R min 6. Kita akan dapat 2R sama dengan 3 ya. 2R sama dengan 6, R-nya 3. Kita cek dulu apakah bisa jadi terpenuhi itu. R-nya sama dengan 3. Sebenarnya R-nya nggak mungkin 3 sih ya. Soalnya kalau kita lihat di sini, ini tuh cukup sempit segitiganya. Bentar, aku coba cek ya. Kalau pengerjaan El Nino gimana. Tujuh R. Oh enggak, ternyata ini bukan caranya El Nino. Sebentar. Tapi aku sempat kepikiran aja kayak gini ya. Oke, kalau caranya dia ya. Izin El Nino, aku menjelaskan caramu. Jadi kita tahu bahwa ini kan berarti menjadi suatu segitiga ya. Yang di sini 3/2 panjangnya. Terus sebentar aku cek. Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya. Oh, ini pakai kayak apa ya? Materi matwa ya. X-nya 0, Y-nya 2. Oke, berarti kita dapat ini 2. Nah, terus dengan Pitagoras saja sebenarnya. Nanti kita dapat sisi ini berarti kan 9/4 plus 8/4 gitu ya. 17/4. Bentar, benar nggak ya? 9. Oh, itu belum dikuadratin deh. Ini kan 4 ya. 16/4. Berarti 25/4. Nanti kita dapat ininya jadi 5/2. Oke. Dari sini kita tahu kalau misalkan gini, L sama dengan khusus apa ya, lingkaran di dalam segitiga, itu kita bisa dapat luasannya sebagai berikut. S min A kali S min B, S min C. Nah, kalau kayak gini, berarti kita cari S-nya. Jadi S itu apa? S itu setengah dari keliling ya. Setengah K gitu. Berarti kita tambahin deh. Setengah kelilingnya berarti kan 5/2 ini 5, 8, 8/2, 4, 6 ya. Berarti S-nya sama dengan 3. Oke, S-nya kita udah dapet 3. Kita langsung aja ya. Ini kalau kalian masukin, nanti akan dapat pada akhirnya 3/2 1/2. Terus ini menjadi 9/4, nanti jadi L-nya sama dengan 3/2 ya. Nah, tapi kan kita bukan ditanya R-nya ya. Bukan ditanya L-nya. Nah, tapi di sini ada satu hal lagi yang kita perlu lakukan, yaitu R sama dengan, atau sebenarnya L sama dengan R dikali S. Ingat ini nggak, guys? Oke. Berarti apa? 3/2 sama dengan R dikali S-nya berapa? Sama dengan S-nya adalah 3. Gitu. Berarti nanti kita dapat R-nya adalah setengah. Oke. R-nya setengah. Selanjutnya, baru ke yang tadi aku bilang. A, B sama dengan R, R. Berarti apa? Berarti nanti dia akan menjadi X min setengah kuadrat
plus Y min setengah kuadrat sama dengan setengah kuadrat. Nah, salah satu ini akan nyoret ya. Tapi nanti dia jadi X min seperempat X plus Y kuadrat terus min seperempat Y terus nanti sisanya seperempat kayak gini sama dengan 0. Maka kalau kita sederhanakan, ini jadi 4 dikali X kuadrat plus X plus Y. Tunggu. 4X kuadrat plus kita kali 4 semua ya. Udah jadi 4X kuadrat min X plus 4Y kuadrat min Y plus 1. Oke? Sama dengan 0. Ini kita masukin aja. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Terus kalau di pilihan jawaban ya, kita cek coba bentuknya gimana. Sebentar, kok gitu ya? Tunggu guys. Kok ada yang aneh ya? X min setengah. Berarti kan setengah seperempat. Sebentar ya. Kok kayaknya nggak di jawabannya ya? Ada yang udah kerjain guys? Ini kayaknya harusnya di pilihan jawabannya kayaknya nggak ada deh. Pokoknya antara dua ini sih ya. Cuma kalau misal kita lihat di sini, kan ini kita kali 4 semua ya, biar setara. Nanti akan jadi 4X kuadrat min X, gitu. Berarti nanti min X min Y plus 1. Atau enggak kalau misal kita mau kelompokkan dulu ya, berarti X 4X min 1 plus, enggak gitu sih ya. Tapi kira-kira jawabannya kayak gini. Oke. 4X. Bentar. Oke. Kira-kira jawabannya kayak gini. Sama dengan 0. Jadi R-nya nyoret ya. Aku nggak tahu, ini kayaknya nggak ada di jawabannya. Nanti aku coba cari lagi ya. Ini untuk nomor tadi. Ini ya. Oke. Mungkin sekian untuk math session hari ini. Nanti untuk materinya aku kirim. Dan terima kasih yang udah join. Semoga jadi lebih paham. Maaf kalau tadi banyak yang salah ya. Nanti apa ya? Nanti aku kirim untuk filenya. Dan ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih guys semuanya. Selamat belajar untuk besok. Selamat tidur, selamat istirahat. Dadah.